Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lili Sudawati SPD, mahasiswa PPG GKMI Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031173913. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di kelas 4 dengan materi zat dan perubahannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan apa? Lancar. Silakan Ananda Iqbal dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Ananda Iqbal. Baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nanti silahkan jawab hadir ya dan tunjuk tangan. Yasmin, Aisyah Yumna, Ajeng, Anindya, Amelia, Akila, Aila, Cinta, baik, Fawas, Hafidoh, Iqbal, Landung, Mikaila, baik, Nabila, Salim, Nadim, Mbak Nuri. Baik, selanjutnya coba dilihat ya kanan kiri. Adakah sampah kertas? Coba dilihat dulu. Ada? Tidak. Sudah bersih semua? Sudah bersih. Baik. Jadi kalau kelas bersih itu membuat pembelajaran jadi apa? Nyaman. Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita menyanyikan lagu nasional. Ya. Hafal nggak lagu Garuda Pancasila? Hafal. Baik, lebih dahulu silahkan berdiri.
Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Sebelum mulai pelajaran, masihkah ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Materinya apa? Materi. Materi itu apa toh? Atau jadi materi itu bisa makhluk hidup ya. Contohnya apa makhluk hidup itu? Manusia, terus tumbuhan, terus hewan, terus oke. Kalau makhluk tidak hidup, meja, kursi, papan tulis. Oke, berarti masih ingat ya. Baik, selanjutnya. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Mengapa es batu jika diletakkan di meja bisa mencair? Adakah yang bisa menjawab? Oke, silakan. Oke, jadi zat ya, ketika dia terkena panas dan dingin, ya dia akan apa? Berubah wujudnya. Oke, terima kasih Mbak. Nomor 2, mengapa kaca jendela berembun di pagi hari? Adakah yang bisa menjawab? Karena perbedaan suhu. Oke, benar ya. Jadi kalau malam hari itu suhunya apa toh? Dingin. Baik. Yang nomor 3, bagaimana kita bersyukur atas air sebagai ciptaan Tuhan? Ayo, ada yang bisa menjawab? Bagaimana caranya, Mbak? Dengan tidak membuang-buang air. Benar. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, menggunakan air secukupnya. Lanjut. Ada yang mau lanjutkan? Apa? Oh ya, menjaga kebersihan air. Baik, jawabannya sudah tepat sekali ya. Tepuk tangan. Nah, jadi itulah contoh bagaimana kita bersyukur atas air ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Baik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama apa itu? Dibaca. Setelah kegiatan tanya jawab dan membaca, murid mampu menyebutkan ciri-ciri zat, padat, cair, dan gas. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, murid mampu menganalisis perubahan wujud zat dengan benar. Baik. Ya, sebelum mulai pelajaran ya, agar kita lebih fokus lagi dan semangat ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Baik, silahkan duduk. Selanjutnya ya, Ibu punya video ya yang berkaitan tentang zat dan perubahannya. Ya, nanti tolong diperhatikan ya. Halo semuanya, apa kabar? Yuk kita membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Klasifikasi jenis-jenis zat dan sifatnya. Yang pertama, zat padat. Zat padat memiliki sifat, bentuk,
dan juga volume yang relatif tetap. Sifat-sifat benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap, berubah dengan cara tertentu, memiliki massa, dan tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa mengalir. Sudah ya? Sudah dilihat tadi? Ya, di video tadi ya, membahas tentang apa tadi? Zat dan perubahannya. Ada yang bisa menyebutkan? Tadi wujud zat tadi ada 3. Apa aja sih? Apa Mas Salim? Ya, apa? Padat, cair, dan gas. Ya, terus selanjutnya. Terus wujud zat itu juga bisa mengalami perubahan. Nah, ada yang bisa menyebutkan perubahan wujud zat apa aja? Coba kita bersama-sama. Apa tadi? Mencair, membeku, terus menguap, mengembun, mengkristal, menyublim yang terakhir. Baik. Terus contoh perubahan benda cair menjadi padat. Ada yang bisa menyebutkan apa aja contohnya? Air menjadi es. Benar tidak? Benar. Ada lagi yang menambahkan? Apa? Lelehan lilin yang menjadi padat. Jadi lilin itu ketika dipanaskan dia akan apa? Mencair. Habis itu dia juga akan setelah itu memadat lagi. Ada yang menambahkan lagi contohnya? Mbak? Puding. Ya, puding cair ya, ketika dia didinginkan dia akan menjadi padat. Sudah paham? Sudah. Baik, Bu Guru akan menjelaskan sedikit ya, materi singkat ya yang berkaitan dengan zat dan perubahannya. Coba diperhatikan. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Jadi wujud zat itu ada 3. Apa aja tadi? Padat, cair, dan gas. Terus mengenal model partikel. Nah, jadi zat ini tersusun ya, partikelnya kecil. Terus partikel selalu bergerak. Jarak antara partikel berbeda pada setiap wujudnya. Baik. Nah, ya selanjutnya ya, kalian akan bekerja kelompok. Nah, nanti mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Lah, kelompoknya sudah ditentukan ya minggu lalu ya. Adakah yang belum bersama kelompoknya? Semuanya sudah? Sudah. Baik. Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Baik, LKPD ini ya nanti digunakan untuk bahan diskusi ke kelompok. Ya, nanti ya tolong tuliskan nama anggotanya siapa aja di depan ya, siapa aja ditulis. Terus sama kelasnya. Ya. Habis itu nah, nanti di lembar kedua ini kamu disuruh menganalisis berbagai bentuk zat. Nah, nanti kamu jelaskan ya wujud zat padat. Nah, sifatnya apa? Contohnya apa? Ya. Terus yang kedua ya, soal yang kedua kamu juga suruh memperhatikan gambar yang ada di LKPD. Terus kamu disuruh menjelaskan perubahan wujud zat yang terjadi. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan LKPD? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, sekarang silahkan dikerjakan secara berkelompok. Silahkan.
Bisa? Bisa? Taruh sini, tengah sini. Udah namanya udah ada belum namanya? Oh, kasihkan nama dulu. Nama habis itu baru ini. Oke. Udah bisa? Yuk, kerjakan secara bersama-sama ya. Ya tuliskan apa itu? Nama kelompoknya dulu. Sudah namanya? Yang ditanyakan? Coba. Yuk, mulai ya. Dikerjakan secara bersama-sama. Coba dulu yang ini mau yang menulis siapa? Siapa? Oke, yuk. Yang ditanyakan? Nah, nanti ini wujud zat, nanti dituliskan sifatnya apa. Di sini, 1, 2, 3. Terus contohnya apa? Nah, sama, yang cair juga seperti itu, zat cair. Nanti juga ditulis sifatnya apa, terus contohnya. Gas juga seperti itu, sifatnya apa, 1, 2, 3. Nah, habis itu contohnya. Nah, kalau yang bawah ini, itu perubahan wujud zat yang terjadi. Nah, kalau ini tadi apa? Perubahannya tadi. Lilin apa yuk? Mencair. Ya, terus yang ini apa? Membeku tadi apa? Prosesnya dari apa? Cair ke padat. Baik, bisa ya? Nanti kalau di sini nggak cukup boleh di sebelah sini. Ya, kalau nggak cukup nanti bisa di sebelah sini. Nah, di sebelahnya sini bisa. Ya, atau sebelah sini. Yang penting kamu paham nanti ya saat presentasi tadi. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? 2, 3, 4? Sudah. Baik. Jadi kita sekarang masuk ke presentasi ya. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian ya bersama kelompoknya tadi ya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Pegang dulu. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Adara, Aila, Akila, Amelia, dan Nabila. Wujud zat padat, bentuk dan volumenya sifat zat, bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang dan memiliki berat, dapat diubah dengan cara tertentu. Contohnya batu, kayu, pensil, dan es. Wujud zat cair, sifat zat dapat meresap melalui celah kecil, memiliki berat, menekan ke segala arah. Contohnya air, minyak, susu, oli, dan tinta. Wujud zat gas, sifat zat memberikan tekanan ke segala arah, dapat dipadatkan, memiliki berat, secara umum tidak dapat dilihat. Contohnya udara, uap, air, asap, dan oksigen. Mencair adalah perubahan dari padat menjadi cair. Membeku adalah perubahan dari cair menjadi padat. Menguap adalah perubahan dari cair menjadi gas. Mengembun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Menyublim adalah perubahan dari padat menjadi gas secara langsung. Mengkristal atau terdeposisi adalah perubahan dari gas menjadi padat secara langsung. Baik, adakah yang mau bertanya? Sebentar. Mengapa benda padat memiliki bentuk tetap sedangkan benda cair tidak? Yuk, silakan dijawab.
Karena benda padat karena partikel pada benda padat tersusun rapat dan tidak mudah bergerak sehingga bentuknya tetap. Sedangkan benda cair partikelnya lebih renggang dan dapat bergerak sehingga bentuknya mengikuti wadah. Sudah paham ya? Jawabannya benar ya? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, Mbak. Silakan. Apakah semua benda cair bisa berubah menjadi gas? Ya, bisa semua benda padat dapat dicairkan. Contohnya, air yang dipanaskan menguap menjadi uap air. Baik. Benar ya jawabannya? Nah, ada pertanyaan lagi? Oke, silahkan Mas Nadim. Mengapa gas tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan? Karena gas tidak memiliki bentuk dan warna sehingga sulit dilihat, tetapi dapat dirasakan karena gas memiliki massa dan menempati ruang. Baik. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk, Mbak. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju ke depan bersama kelompoknya. Yuk sini. Yuk, yang lain harap perhatikan. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nindi, saya Cinta, Hafidatul Nafisa, Salim, Zakaria Gio. Wujud zat, padat, sifat zat. Bentuknya tetap dapat berubah jika dipanaskan atau dicairkan. Menempati ruang dan memiliki berat. Contoh, batu, kayu, buku, dan pensil. Cair, sifat zat, mengikuti bentuk wadahnya. Menekan ke segala arah. Memiliki berat. Contoh, minyak, air. Wujud zat, gas, tidak bisa dilihat, tidak memiliki berat, memberikan tekanan ke segala arah. Contoh, udara, uap air, oksigen. Mencair adalah perubahan dari padat ke cair. Membeku adalah perubahan dari cair ke padat. Menguap adalah perubahan dari cair menjadi es. Mengembun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Menyublim adalah perubahan dari padat ke cair. Mengkristal adalah perubahan dari gas menjadi padat secara langsung. Baik. Adakah yang mau bertanya? Oh, sudah paham? Oke, baik. Silahkan kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju ya. Terus untuk kelompok 1 tadi ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Jawabannya sudah tepat, benar ya. Tadi juga sudah menyebutkan contoh-contohnya sangat banyak sekali. Selanjutnya juga dalam presentasi tadi penuh percaya diri ya. Suaranya juga jelas dan dengan bahasa yang baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kesimpulan hasil presentasi hari ini. Apa aja? Ayo. 1. Tadi belajar apa aja tadi? Sifat zat. Sifat zat yang pertama tadi ada zat apa? Padat. Sifatnya apa tadi? Bentuk dan volumenya tetap.
Terus apa lagi? Menempati ruang dan juga memiliki berat. Selanjutnya. Terus kalau partikelnya tadi apa? Tersusun rapat. Nah, dia juga bisa berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang kedua, apalagi sifat zat cair. Apa sifat zat cair? Satu. Iya, bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadah. Yang kedua apa? Volumenya gimana? Volumenya tetap. Apa lagi? Ya, mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Apalagi kalau partikelnya gimana? Iya, partikelnya lebih rendah. Baik, yang ketiga, sifat zat gas. Apa tadi sifat zat gas tadi? Terus? Dapat dipadatkan. Apa lagi? Ya, memiliki berat. Terus perubahan wujud zat. Ada apa aja? Tadi yang di air, embun. Baik, sudah paham semua? Sudah. Ada yang ditanyakan? Ya, sebelum lanjut ya. Nah, biar kita tetap semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Selanjutnya, silahkan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan. Mana? Baik. Baik. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan post-test ya. Nanti kalian kerjakan secara mandiri. Nah, nanti dikerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Berapa? Baik, udah selesai semua? Sudah, good. Silahkan dikumpulkan. Yuk, setiap kelompok dikumpulkan. Yuk, perwakilan sini maju ke depan. Yuk, dikumpulkan sini. Ya, sini. Sudah? Yuk. Baik, setelah mengerjakan post-test secara mandiri ya, sekarang kita melakukan refleksi pembelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini? Zat dan perubahannya. Baik, apakah kalian menemui kesulitan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Baik, berarti tujuan pembelajaran hari ini tercapai semua ya. Terus, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Senang tidak? Oh, baik. Selanjutnya, untuk kesimpulan ya pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama, jadi zat itu memiliki wujud. Apa aja tadi? Padat, cair, gas. Terus perubahan fisika yaitu tidak menghasilkan apa? Zat baru. Kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Baik. Terus
perubahan wujud tadi ada 6. Apa aja tadi? Membeku, menguap, mengkristal. Baik. Sudah? Terus. Jadi setiap wujud zat itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Dari tadi zat cair, zat padat, gas tadi memiliki sifatnya masing-masing. Sama apa beda? Sama apa beda? Berbeda. Terus dan dapat mengalami perubahan wujud ya. Karena pengaruh apa tadi? Suhu. Panas dan dingin. Sudah paham semua? Terima kasih ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah melakukan diskusi kelompok dengan baik ya, dengan saling bekerja sama, saling gotong royong. Terus dalam penyampaian saat presentasi tadi juga sudah baik, sudah penuh percaya diri. Ya, terima kasih sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk materi selanjutnya ya, minggu depan kita akan belajar apa itu? Energi di sekitar kita. Ya, selanjutnya kita tutup ya pembelajaran ini dengan doa. Silahkan Ananda Fawas untuk memimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.